di rolling pan mantan sekrum soreang Kajawi tali peseproni gadi kasih kalang metan tapi kan itu nya terus nih mantan di rolling tas sering ada aja gara-gara nasi kenal abdi ngali kasoran aja jadi ngali KKBB cik aja mantan serius nya bikin mah gitu sih. Gila lagi nonton.
Sayang anu mah kitu nya, betul untuk sana. Sarung kitu teh. Siga bahasa nu hadros ya. Mang kitu. Dari kopi dan paksa pada sebab mundur. Kasih jarak aja nggak apa-apa. Ulang maju.
menikmati Semarang langsung. Kalau kita rencana awal ke Semarang masih Jakarta. Kalau jam 9 saya siap pembayaran bawah. Biasa ngamankeun bae. Mundur ieu waktu sakedap deui. Biasa mundur. Mundur kumaha waktu sakedap. Mundur. Teknisi. Dimohon untuk mundur semuanya. Yang di depan kecuali Banser. Ayo. Tolong mundur semuanya. Banser tolong amankan ini tempat area clear. Pak, punten Pak, mundur dulu. Kecuali Banser. Kumargi waktu 5 menit ya. Silakan duduk semuanya duduk. Ceramah tahu siap jalan. Mangga caralik kecuali Banser. Mangga lingi sadayana kecuali Banser. Urang kawitan. Para warisadayana cek. Para warisadayana Mohon perhatian untuk seluruh jamaah supaya tertib dan aman. orang di Bujeng Enggal kumargi waktos menjelang maghrib mangga urang sadayana menyimak bersama tausiah kebangsaan oleh Maulana Abah Habib Lutfi bin Ali bin Hashim bin Yahya. Mari kita simak bersama. Bangga kehadiran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah.
amma ba'du. Hadratul muhtaram al-mukarramun, para sesepuh, bini sepuh, para alim ulama, para yai, para jengan, para ibu nyai yang saya hormati dan wajib untuk dicintainya. Maaf apabila saya tidak bisa menyebutkan satu persatu para kesepuhan, para alim ulama, atau para habaib. Bukan berarti mengurangi hormat takdim kita kepada para beliau. Juga yang saya hormati Bapak Bupati, Bapak Wali Kota atau yang mewakili, Bapak Dandim, Bapak Kapolres, Bapak-bapak dari Forkominda, Kabupaten atau Kota Bandung, Bandung Barat, dan yang saya hormati bapak-bapak dan instansi pemerintahan sipil TNI Polri yang selalu kita banggakan, Pak Camat, Pak Danramil, Pak Kapolsek, serta jajarannya, bapak-bapak dari kepala desa, Bapak RT RW yang saya hormati, dan keluarga besar Ajengan Yayat, putra Ajengan Sepuh Cangkora sekeluarga, panitia penyelenggara dalam rangka Isra Mi'raj Nabi besar Jatman Jamaah Ahli Tariqah Al-Mu'tabarah An-Nahliyah. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Ayat-ayat yang sangat populer tentang sholat, terutama yang mewajibkan sholat diawali dengan suatu kehormatan yang luar biasa. Kalau perintah selain sholat diturunkan, tapi kalau sholat justru diangkat. Kalau perintah zakat ayatnya turun, kalau perintah puasa ayatnya turun. Semua kebaikan dari yang wajib maupun yang sunnah ayatnya diturunkan. Tapi kalau sholat mendapat prioritas yang luar biasa. Yang pertama, dengan ayatnya yang diawali dengan kalimat subhana, itu luar biasa. Maha suci Allah. Ada apa diawali kalimat subhana? Kalau mau menggali di sini, kita bisa mengetahui ilmu pengetahuan dan keuniversalan Al-Quran yang sangat. Karena apa? Ini mutlak ditangani oleh Allah Ta'ala sendiri. Artinya bahwa Allah Ta'ala telah menciptakan bumi langit seisinya, dan alam-alam seperti di dalam surat Bismillahirrahmanirrahim.
was-samai wat-tariq wa ma adraka mat-tariq an-najmu tsaqib in kullun nafsin lamma 'alaiha hafid falyanzuril insanu mimma khuliqa mimma idabid yakhruju min baini sulbi wat tara'ib. Ini ayat surat luar biasa. Satu, membahas tentang ilmu astronomi atau antariksa, tapi di bawahnya membahas ilmu anatomi manusia. Satu sisi tentang ubudiyah yang hebat. Apa kaitannya dengan subhanalladzi asra bi'abdi lailam minal masjidil haram ilal masjidil aqsa, seterusnya. Dari bumi ini mempunyai beberapa lapisan-lapisan, dari mulai daya tarik bumi sampai udara hampa, dan melalui lagi udara-udara yang padat, yang panas, dan lain sebagainya. Mempunyai gravitasi masing-masing. Sedangkan Rasulullah dimi'rajkan tidak menggunakan pakaian Apollo, antariksa, pakaian yang luar biasa, pakaian sederhana biasa, naiknya suatu kendaraan hayawan yang diberi nama buruk. Padahal tidak bisa dilogikakan. Oh, buruk ini ada yang pendapat itu satu alat teknis dan sebagainya. Lu yang saya tanyakan, kalau Allah Ta'ala menciptakan itu hayawan, mau apa? Memang hayawan itu diberi kekuatan bisa terbang dan sebagainya. Mengapa harus diilmiahkan? Ada tempat yang harus diilmiahkan, ada tempat yang tidak harus diilmiahkan. Kodrat irodatnya Allah Ta'ala kok mau dikoda-kodeh. Disinilah ma'asyiral muslimin rahimakumullah, Rasulullah harus melalui itu. Dari hampa udara, dan tidak menggunakan pakaian astronot, itu hebatnya. Dan mendekati dari matahari yang paling rendah sampai yang paling dekat dengan matahari. Anehnya justru Rasulullah kuat. Apa sebab? Karena apa yang diciptakan oleh Allah seperti matahari, bintang, bulan sampai surga, itu dari sebab nurnya baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka ketika Rasulullah melewati, semua tunduk, cahayanya kalah sebenarnya dengan nur Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jangan berlebihan. Lo kalau soal mau mujadalah, dialog masalah berlebihan. Apakah Allah Ta'ala memerintahkan malaikat sujud kepada Nabi Allah Adam tidak berlebihan? Silat lidah sih enak saja. Malaikat yang begitu hebat termasuk wa idh qulna ya wa idh qulna al-rabb wal malaikatu isjudu li Adam fasajadu illa iblis. Kalau di sini wa idh qulna rabbuka lil malaikat, ini jamak. Ya ada malaikat Jibrilnya, ada Mikail, Israfil, lengkap semua malaikat disuruh sujud kepada Nabi Allah Adam. Nah, saya tanya, apakah itu tidak berlebihan? Dan seandainya kita hidup di zaman itu,
Lalu kita mau ikut iblis atau ikut malaikat? Ikut malaikat, sujud kepada Nabi Adam. Kalau gak beneran syirik lu. Mau ngomong apa? Makanya jangan mudah duduk sirik. Seenaknya. Kirain para malaikat itu gak ngerti tauhid. Lah. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Rasulullah sampai semua tunduk kepada baginda Nabi. Malah yang silu itu semua yang dilalui oleh baginda Nabi. Sampai ringkas saja menghadap Allah Subhanahu wa taala. At-tahiyyatul mubarakatus salawatut thayyibah. Dijawab oleh Allah, Assalamualaikum ayuhan nabiyyu wa rahmatullahi. Tapi Rasulullah tidak mempunyai sifat monopoli. Padahal pakainya mukhatab. Kata orang ahli nahwu, Assalamualaikum, langsung di depannya. Salam sejahtera untukmu atau kepadamu, langsung. Tapi Rasulullah sangat peduli orangnya terhadap umatnya dan kepada hamba-hamba Allah terpilih, artinya orang-orang saleh. Maka setelah itu Rasulullah minta, ya Allah, jangan untuk saya saja, assalamu alaina. Pakainya lafal jamak. Untuk siapa? Untuk umat. Nah, umat itu ada siapa? Ada ulama, ada orang soleh. Dikhususkan juga oleh baginda Nabi, assalamu alaina wa ala ibadillahi sholihin. Itu hebatnya baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Disinilah menunjukkan bahwa Rasulullah cinta umat, cinta pada orang-orang yang soleh. Hebatnya. Udahlah ringkas ini sholat. Diperintah mendapat oleh Allah Ta'ala, diperintah 5 waktu. Tapi anehnya pertama kali diperintah mendapat 50 waktu. Dan kopi kondisi mendapat perintah 50 waktu. Ada apa ini rahasianya? Itu cintanya Allah kepada Rasulullah dan satu kehormatan yang luar biasa dari Allah Ta'ala kepada kekasihnya Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu satu contoh. Dari sebab apa? Kasih 50 waktu. Tidak membantah atau umat saya tidak kuat, tidak. Ini maqamatil mahmud, akhlaknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Diterima dulu, menghormati kepada yang memerintah. Kalau bahasa Jawa, sendiko, langsung saja turun ketemu Nabi Musa. Apa dikira orang yang tidak kuat itu mempunyai perasaan itu Nabi Musa saja untuk umat? Tidak, Rasulullah lebih dari itu. Diperintahkan Nabi Musa, umatmu tidak kuat, temu lagi dengan Allah Ta'ala. Loh, inilah Rasulullah sudah tahu kalau umatnya tidak kuat. Tapi ada rahasia apa sebenarnya? Sebab pertama ketemu dengan Allah Ta'ala, Rasulullah kan mendapatkan nur, asrar, wal anwar, rahasia-rahasia dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan apa yang ada di dalam Quran
bukan sekadar assalamualaikum ayuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Tidak. Dan ketika turun Nabi Musa ngerti, oh, Rasulullah mendapat bagian. Ketemu lagi dikurangi 5. Berarti kalau ketemunya pertama kali 1 kali, yang 45 dibagi 9. Bolak-balik. Berarti baginda Nabi ketemu dengan Allah Ta'ala berapa kali? 10 kali. Itu rahasianya 50 waktu. Kalau diberi 5 waktu spontan, ya baginda Nabi ketemu dengan Allah Ta'ala cuma 1. Disinilah hebatnya baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Beb, minum dulu Beb, ya. Terima kasih. Salahnya 1, saya maghrib baru nyampe, jadi tanggung penyampaiannya. Ya, saya minta maaf besar-besarnya. Insyaallah. Karena capeknya luar biasa Pak. Dari mulai keliling Pemalang, Moga, daerah Moga langsung Semarang, Harlah NU, langsung ke Jakarta ke Cangkora. Karena apa? Melihat baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau tidak malu sama baginda Nabi SAW, saya sih hayangnya hoyong namanya beri kulem ya tuh, capek-capek tuh Islam. Tapi kira izin kalau kita melihat baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kanjeng Nabi tidak pernah mengatakan capek. Itulah. Masyaallah muslimin rahimahullah. Ini hebatnya sholat sekali lagi. Nah, surat ini subhanalladzi asra bi abdihi laila minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Sebab apa? Ada apa rahasia kok yang diangkat dari Masjidil Haram ilal Masjidil Aqsa? Karena ada sejarah. Dari dulu sudah memberikan satu percontohan yang luar biasa. Di antaranya apa? Sejarah yang luar biasa. Pertama kali Nabi Allah Adam alaihissalam diturunkan ke bumi ini sudah ada Ka'bah. Jangan dikira belum. Sudah ada bangunan itu. Dari Nabi Allah Adam sebelum diturunkan menjadi khalifah sudah kedahuluan ayatnya Allah Ta'ala, wa idh qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Sebelum menjadi khalifah sudah diberi pembekalan dahulu oleh Allah Ta'ala. Apa pembekalannya? Tidak boleh mendekat satu pohon itu. Itu pendidikan rahasianya apa? Wallahu a'lam. Itu pasti ada rahasia yang luar biasa. La taqraba hadhihi syajarah takuna minadh dhalimin. Jangan kamu mendekat pohon ini, nanti kalian akan sengsara. Yang kedua, Siti Hawa ditarbiyah oleh Allah Ta'ala. Lu bekali nih, kamu akan menjadi khalifah. Sebelumnya Allah Ta'ala sudah mendidik lagi. Wa'allama Adamal asma'a kullaha thumma aradhum 'alal mala la akhiril ayat. Allah Ta'ala diajari semua pohon-pohonan, buah-buahan apa yang ada dalam surga kepada Nabi Allah Adam. Bukan sekadar wa'allama Adamal asma'a kullaha untuk makan buah-buahan apa yang ada di surga. Tidak.
tidak. Ini pembekalan kamu akan diturunkan di dunia, mampu tidak menjadi petani-petani yang istimewa, menjadi ekonom yang istimewa. Bagaimana cocok tanamnya apel, bagaimana cocok tanamnya jeruk kalau makanan sekarang. Sudah dididik oleh Allah Subhanahu wa taala, luar biasa. Sehingga ketika Nabi Allah Adam turun ke bumi, sudah luar biasa pembekalan, bisa cocok tanam dan sebagainya. Bukan ujuk-ujuk menjadi khilafah atau menjadi khalifah. Uangnya dari mana? Kalau toh mempunyai uang, ya saya tanya juga, ini sponsornya di belakang siapa? Untuk apa Indonesia? Kan gitu kan? Aduh, zaman macam-macam, Masya Allah. Nah, ini dibekali hebat, betul, luar biasa Nabi Adam. Tidak sekonyong-konyong menjadi khalifah. Nah, sejarah disinilah hebatnya. Bagaimana Nabi Allah Adam turun, Nabi Allah Syed, Nabi Allah Ibrahim, Nabi Allah Idris, sampai Nabi Allah Nuh. Dari Nabi Allah Nuh pecah menjadi suku bangsa lita'arofu. Siapa diantaranya keturunan Nabi Allah Nuh? Arya, yang menurunkan Persia atau Iran, Argentina, Jerman, sebagian India, Pakistan, dari suku Bani Arya dan lainnya. Yang kedua Babilonia, Irak keturunannya, dan sebagian Afrika, barbar Afrika sampai Mongol, Semit, Arab dan Eropa. Dari situlah semua keturunan Nabi Allah Nuh alaihi salam. Nah, Nabi Allah Ibrahim bagian diantara keturunan Nabi Allah Nuh, mempunyai anak Ismail yang menurunkan baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Menjadi suku bangsa lita'arofu. Kita sejauh mengenal kepada suku bangsa ini. Umpamanya apa lita'arofu, untuk mengenal kayak Habib Lutfi contohnya. Ah, hidungnya panjang nih, pasti turunan Arab nih. Jangan campur bule juga. Karena melihat hidung, wah ini Sunda kuning, ah ini sawo mateng Madura, ah ini begini, ah ini. Bukan itu lita'arofu. Lita'arofu untuk saling mengenal kelebihan-kelebihan apa yang diberi oleh Allah dalam suku bangsa ini. Kita mampu saling mengenal untuk mengisi kekurangan kedua belah pihak atau tidak. Saling mengisi, bukan saling menghantam. Kalau kita mengenal lita'arofu yang sebenarnya, kita ini menjadi perekat umat, perekat bangsa, pemersatu umat, pemersatu bangsa, bukan pengobok-ngobok. Loh itu. Karena apa? Lita'arofu, mengenal. Lebih-lebih kita ini semuanya mengenal bangsanya sendiri. Sejauh mana kita mengenal Indonesia? Nah, sudah sejauh mana? Paling, oh ya Sabang sampai Merauke. Iya, itu banyak yang ngerti kalau Sabang Merauke. Di Sabang sampai Merauke ini ada apa? Kekayaan apa yang ada di Indonesia ini? Kita merasa memiliki atau tidak? Menambahkan rasa mencintai atau tidak? Itu tantangan. Tidak cukup hanya itu saja. Menghargai apa yang keluar dari bumi pertiwi ini. Coba, ya sering saya ungkapkan, bertelur di sini, hidup di sini, makan dan berak di sini. Maaf saja. Setelah menetas, ditanya, ini ayam mana Pak? Bangkok.
Ini lahir di Indonesia loh Pak, bukan di Bangkok Pak. Mengapa kita katakan ayam Bangkok? Kalau tidak pakai ayam Bangkok tidak laku. Loh inilah jati diri melenturnya, merasa memiliki kepada apa yang ada tanah air ini, kepada Republik melentur. Apa gengsi kalau mengatakan ini ayam Indonesia? Iya, yang Bangkok mah Bangkok, Bandung mah Bandung, udah disamikan atuh. Coba kayak tamu di bumi abdi, dia ditanyakan, Bapak di mana? Aduh di Bandung. Saya juga kakaknya orang Amerika. Tak sah. Aduh mau Bandung tulen. Nah, ini bangsa kalau bisa. Tapi masih kalah dengan ayam Bangkoknya. Coba sebut ayam Indo. Nah harusnya gitu. Jambu Indo, jambu Bangkok, keren motong mana? Jadi kita ini subur makmur tapi melarat. Lo melaratnya di mana? Kalau udah melarat kita harus berani mengatakan durian mana? Pekalongan. Durian mana? Lampung. Durian mana? Terangkat semuanya sama daerah-daerahnya. Alhamdulillah ada hikmahnya dikasih corona. Kalau bahasa Semarang Pekalongan corona itu konrono ae, konrono ae. Ojo ning kene konrono ae. Kok disuruh ke sana aja lah, ke sana. Itulah. Akhirnya apa? Toko sebagian ini apel Malang, Pak. Nah, ini durian Pekalongan. Akhirnya disebut daerahnya, sudah tidak menyebut lagi ini apel Eropa, apel Cina, takut oleh corona. Akhirnya kembali kepada aslinya apa? Durian Indonesia, apel Indonesia. Alhamdulillah. Itu hikmahnya kita. Tapi jangan terlalu takut sama corona. Corona makhluknya Allah Ta'ala, bukan Tuhan itu. Harus kita jangan mau terjebak, terkecoh oleh corona nanti kita keledor. Kalau sudah teledor corona kita takut kebobolan akhirnya di belakang. Loh itu bahayanya. Kita harus waspada. Ini mengingatkan. Ma'asyiral muslimina rahimakumullah. Ikhtiar tetap ikhtiar, menjaga diri tetap menjaga diri, tapi jangan terlalu takut. Oh ini nanti begini, la ilaha illallah. Indonesia itu sudah punya benteng. Ingin tahu bentengnya Indonesia? Ingin tahu tidak? Pancasila. Sila pertama apa? Itu ada ketuhanan yang Maha Esa, kok takut dengan corona? Aneh ben ajaib itu. Aduh. Apa ada yang melebihi ketuhanan yang Maha Esa? Nah kita minta sama Allah Ta'ala, standarnya kepada Allah Ta'ala, Indonesia aman, Indonesia sejahtera, Indonesia makmur, jauh dari bala, jauh dari segalanya. Aduh, maghribnya ada sayang sekali. Ya, itu satu contoh membangun kembali merasa lita'arafu. Ini perlunya, maka diangkat oleh Allah Ta'ala Isra Mi'raj supaya kita dari bangsa ini khususnya umat Islam tidak kehilangan sejarah. Ada apa? Masjidil Haram. Dan Masjidil Haram dibangun kembali oleh Nabi Allah Ibrahim, diperintah oleh Allah. Yang tadinya Ka'bah sudah kemana? Diingatkan oleh Allah, gali itu fondasinya. Ditemukan karena petunjuk Allah Ta'ala hingga fondasi asal usul Ka'bah ada. Berarti apa? Kita jangan meninggalkan asas.
Jangan meninggalkan kita umat Islam Indonesia, ya asas Indonesia jangan kita tinggalkan. Kami umat Islam Ahli Sunnah wal Jamaah, Nahdlatul Ulama khususnya Indonesia, kami adalah tetap orang Indonesia. Harusnya kan gitu. Pakai seroban sedikit, maaf saja, bukan saya mengkritik, sudah lupa dirinya, seolah-olah dirinya orang mana. Itu satu contoh. Jadi dari Masjidil Haram, Masjidil Aqsa, inilah rahasia kita, nasionalisme kita semakin kuat karena kita tidak boleh meninggalkan sejarah. Nasionalisme akan kuat apabila kita mengetahui sejarah. Contoh, anak-anak yang mengerti sejarahnya orang tua, capeknya orang tua mencari makan sesuap nasi supaya anak-anaknya tidak kelaparan, tidak telanjang, tidak mengenal waktu. Mungkin ada yang jam 1:30 malam sudah rame-rame berangkat ke pasar. Nanti habis subuh ada yang ke kebun, ke sawah, karena kecintaannya kepada putra-putrinya, tidak mengharapkan putra-putrinya tidak menjadi generasi penerus. Yang diharapkan menjadi generasi penerus bisa menjawab tantangan umat dan tantangan bangsa. Kalau kita mengetahui bagaimana perjuangan kedua orang tua, insya Allah anak itu akan baik kepada kedua orang tuanya. Tapi kalau anak-anak kita sudah melupakan, tidak mengetahui bagaimana jerih payahnya kedua orang tua kita kepada putra-putrinya, putra-putrinya banyaknya manja, masa bodoh sama orang tuanya, taunya benghar, terus kedua artos naseur itu dan lain sebagainya. Tapi coba kalau tahu jerih payah orang tua, ya Allah, ya Allah, semoga saya bisa menyenangkan kedua orang tua. Jangan diambil dulu ya Allah, sebelum saya membahagiakan kedua orang tua. Makanya saya kalau ziarah ke kubur, sebelum bacaan tahlil Yasin, saya duduk bisanya diam, ingat-ingat dulu kasih sayangnya bapak, capeknya emak, bagaimana saya menyesal belum sempat membahagiakan kedua orang tua, sudah diambil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa untuk membalas kita kepada kedua orang tua? Karena kita belum sempat membahagiakan kedua orang tua, pasti kita akan menggalang kakak adik, kompak, rukun. Jangan karena warisan sampai ke pengadilan, padahal kakak adik. Nah itu orang yang tidak tahu jasa orang tua. Bagaimana kepada bangsa dan republik ini, saya mau tanya. Kalau tidak mengetahui pejuang-pejuang yang ikut andil besar memerdekakan bangsa ini dari belenggu jajah dan kebodohan sehingga tegaknya kembali merah putih. Memang di dalam melihat merah putih memang tidak ada satu huruf pun, hanya warna merah dan putih. Tapi perlu diingat, kandungan di dalam merah putih mempunyai kehormatan bangsa, harga diri bangsa, jati diri bangsa ada di dalam merah putih. Enak aja berjuang kagak jumpai 1945, tidak menjumpai 47, tidak tahu 48 ada apa, kita sedang berjuang ditikam dari belakang peristiwa Madiun dan lain sebagainya. Kita punya kontribusi apa untuk republik ini, saya mau tanya. Kita mempunyai kontribusi apa, ikut andil apa di dalam membangun bangsa ini? Tanya kepada dirinya masing-masing. Jangan sampai kita menjadi memalukan. Kepada siapa? Yang ikut andil besar dari para ulama, para pejuang, tokoh agama, yang ikut andil besar memerdekakan bangsa ini dari belenggu jajah dan kebodohan. Kita sudah pernah andil apa? Lihat yang bendera saja lurus, terkadang sudah begini, berhenti sebentar, luruskan. Karena itu ada kehormatan bangsa, ada jati diri bangsa, harga diri bangsa. Coba kalau benderanya tegak, luar biasa. Andil begitu saja, males. Loh. Nah inilah, maka perlunya adanya tausiah kebangsaan di mana-mana. Jangan dikira namanya kubul watan minal iman itu tidak ada ajaran dalam Quran atau di mana. Lengkap
al-Islam itu. Nah, semoga kita menjadi bangsa yang mengerti, malu kepada para beliau. Jangan sampai menjadi umat dan bangsa yang mengecewakan para beliau. Ayo kita isi kemerdekaan ini bersama-sama, sehingga umat dan bangsa yang ada di Indonesia ini, bangsa kami adalah bangsa yang besar. Negeri kami negeri yang luas. Harus itu menjadi kebanggaan. Makanya Pak Habib kalau ada orang ditanya, Bapak dari mana? Saya dari Indonesia, Beb. Wah, senang banget jawabannya. Ah, ini hebat. Bapak di mana? Punten, Indonesia. Tunjukkan kebanggaan. Kami bangga menjadi orang yang beragama. Kami bangga menjadi bangsa Indonesia. Kami bangga menjadi putra-putri Indonesia. Kami bangga menjadi penerus perjuangan nenek moyang kami Indonesia. Maka bagi kami, negeri tercinta ini, NKRI harga tapi harus diteruskan, jangan harga mati saja. Saya khawatir, kok khawatir, sudah harga mati, basa-basi. Jangan sampai kita yang orang yang mengucapkan NKRI harga mati tapi basa-basi, tapi NKRI tidak basa-basi tapi harga. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini ada para kesepuhan yang minta ijazah. Ini salawat saja. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin bi'adadi kulli da'in wa dawa wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Itu untuk tolak penyakit, tolak cobaan. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin bi'adadi kulli da'in wa dawa'in wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Nampi alhamdulillahirabbil alamin. Belakang yuk. Nyana HP son. Punten pasihan jalan. Punten pasihan jalan. Abah badai ngelesong di lorong. Badai kapal di tengah dilowongkeun. Punten banser lowongkeun di tengah. Cekap teu kedah salam wae saruna anu dihandap cekap. Kanggo kersa al-mukarram di luhur. Insyaallah urang tos berkah. Terus nampi tausiah, terus nampi doa. Wi kabumi penuh keberkahan. Hasil pemaksudaan saya, amin ya rabbal alamin. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi. Hatur nuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sholat bawa kamu. Udah kan. Sholat kan. Para kiai untuk tidak di Abah di kerumut. Abah gendong. Putar. Untuk tidak
Untuk tidak bersalaman beri abah jalan menuju ke rumah Sahibul Bait. Tidak ada yang salaman, tidak ada yang salaman. Punten penyabak tesa salaman. Punten supados lancar jalan. Awatos pas capek pisan. Awatos pasien jalan. Tong nyabak tong sasalaman. Punten pasien jalan. Pilih kalau bansul ada. Awatos. Bapak Ibu sejahtera iman paparin jalan Banser mangga langsung dikawal. Awatos abah tos capek pisan. Mundur. Capek, tahan bang, Coba jalannya yang lega coba. Banser jangan dalam sama dulu. Coba Banser diberi jalannya yang agak lebar. Tidak ada yang menghalangi di depan abah. Tidak ada yang menghalangi jalan abah. Beri jalan yang lebar. Cukup salam dengan lisan saja, tidak dengan tangan. Cukup dengan salam lisan saja, tidak dengan salam tangan. Tolong mundur. Wahid paling mana? Tadi ke mobil heula. Assalamualaikum, sama. Lama. Nanti enggak ini. Masuk ke pinggir, buka aja, buka. Aman. Siap. Belakang buka belakang. Mana Mas? Sendal Pak, opal. Tahan. Makan dulu. Coba sebuah. Ya, pakai coklat. Masuk. Oh, di sini aja. Masuk, Pak. Mangga. Kapan masuk, Pak? Udah. Ya, Isa. Oh, bukan lewat, Mas. Nah, langsung dada.
Amanat Pak. Amanat Bipudin Pak. Ya Bang. Di Rompok demi rumah sakit ibu kaca. Namuk. Dirawat dalam dokter Fauzi. Saya Jangan dipotong, kalau ada. tidak terjadi kalau presentasi dan kami sudah tahu ini.
lewat itu. Kamar TK Garut mangka pamungkus kan mana ya tugas di Putra mau mayunan tanah dan kamu kemudian telusuri kamar alhamdulillah kantor ini kan ayah datang keluar perizinan anak ini dua nawe di kapal apa maka linihan kayak sasi September ada pilih paling ada milan serang haul kati di Nagreg oh anu kapung pun dapat kisah itu di percantan teh apa sadesa satu desa satu hafid di Jekiha kemudian kalau